Kaderisasi lembaga ormas merupakan pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti silabus tertentu. Ini mutlak diperlukan, di mana merupakan sarana membentuk estafet generasi, anggota dan kepengurusan lembaga itu sendiri. Seperti yang diagendakan Ormas Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung, Sabtu 15 Juli 2023. Bertempat di kantor sekretariat Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Agenda acara yang paling fundamental yaitu pemaparan yang disampaikan pengurus-pengurus senior tentang visi dan misi Ormas Laskar Merah Putih. Sebagai pembekalan, anggota baru diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi pokok organisasi sesuai anggaran dasar rumah tangga Laskar Merah Putih. Diiringi acara perkenalan diri anggota baru dan kisah salah satu anggota baru hingga bergabung masuk Laskar Merah Putih. Ketemu Mbah Lurah masih dipersulit, akhirnya teman saya Pak Haji dari Bandung, beliau dulu di LSM, nah singgah ke sini minta tolong sama Pak Hendri. Nah kemudian mediasi selesai, masalah yang saya garis bawahi adalah figur dari Pak Ketua ini sangat luar biasa, dari kata bahasa, dan saya berpikir bahwa di dalam LMP ini banyak orang-orang yang luar biasa. Makanya saya belajar dari Bapak Ibu semuanya, dari rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan di lapangan untuk penyerahan kartu tanda anggota dan penyematan atribut secara simbolis. Sekaligus penguatan mental diharapkan punya nilai moral, etika, dan budaya untuk hidup di dalam masyarakat, serta jiwa patriotisme yang mampu memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Di penghujung acara tasyakuran, ramah tamah sebagai rasa kebersamaan dalam satu komando yang sulit dalam sebuah organisasi. Dari Sabang sampai Merauke, walaupun bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Selamat siang Pak Hendri. Kemarin kita lihat teman-teman Laskar Merah Putih berkumpul di kantor sekretariat, dan kita tahu kayaknya wajah-wajah baru yang ada situ. Itu ada agenda apa ya? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya acara yang kita selenggarakan hari Sabtu tanggal 15 2023 yang bertempat di Sekretariat Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung. Yang pertama adalah Maperca, yaitu masa perkenalan calon anggota. Yang kedua, penyematan atau simbolis penyerahan KTA baru dan memberikan suatu simbolis seragam dan atribut keorganisasian. Yang ketiga, secara utuh adalah memenuhi kuantitas keorganisasian tersebut. Terus arah dan tujuan daripada Maperca dan sebagainya yang dilaksanakan itu kemana ya? Tentunya kami akan memenuhi kuantitas kelembagaan tersebut dan akan memberikan suatu visi ataupun misi ke anggota yang baru supaya kedepannya kita lebih baik lagi bersinergi dengan pemerintah daerah, tentunya lewat organisasi yang kita pimpin. Kalau kita simak perjalanan LMP Markas Cabang Tulungagung selama ini, kayaknya sebagai sosial kontrol sangat bersikeras terhadap penegakan hukum di Kabupaten Tulungagung. Untuk kondisi saat ini, apa yang menjadi kinerja LMP terkait mengkondisikan Kabupaten Tulungagung ini?
Baik, saat ini kami sedang fokus mengkritisi PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, khususnya di lembaga pendidikan setingkat SMA dan SMK, yang saat ini kami menerima pengaduan dari siswi yang notabene seharusnya mereka diterima, dia masuk di SMAN Kedungwaru melalui jalur prestasi non akademik, melalui jalur prestasi lomba. Tentunya setelah kami analisa dan saya konfirmasi langsung di rumahnya bahwa ada pembanding. Yang pertama adalah sama-sama melalui jalur prestasi non akademik, melalui jalur lomba. Skornya dan sertifikat atau piagamnya, yang pertama klien kami juara 2 level kabupaten, dan pembanding yang satu sama-sama jalur prestasi non akademik yang sama-sama dengan jalur lomba. Mereka mendapatkan cuma juara 3, lalu diukur skor nilainya lebih tinggi dari klien kami. Kenapa mereka bisa diterima? Itu sebagai bahan pertanyaan kami. Yang kedua, melalui jalur zonasi sebagai pembanding yang kedua. Kenapa dari SMAN Kedungwaru sudah menerapkan zonasi 896 meter yang notabene yang membuat aturan dari dinas tersebut, kenapa justru dugaan kami dilanggar sendiri? Karena dengan adanya jalur zonasi yang kami dapatkan data otentik, yang notabene rumahnya jaraknya tidak masuk dengan zonasi yang diterapkan atau ditentukan lembaga pendidikan SMAN Kedungwaru tersebut, justru bisa masuk. Terus pendampingan apa yang dilakukan LMP terkait permasalahan itu? Kami pertama sudah klarifikasi ke lembaga SMAN Kedungwaru. Yang pertama adalah PLT-nya. Kami sudah berkomunikasi awal, baik ketemu langsung di SMAN Kedungwaru dan baik pun. Namun demikian jawabannya tidak membuahkan suatu hasil yang sesuai dengan keinginan kami. Pertama adalah korban yang mengadu. Kedua, kami juga sudah konfirmasi langsung menghadap ke Kacabdin wilayah Tulungagung dan Trenggalek. Pada dasarnya Kacabdin memberikan statement bahwa sistem yang dilakukan sudah benar. Namun demikian, ini patut saya menduga bahwa sistem yang dilakukan itu banyak yang dilanggar, termasuk kuota dan dapodik yang merah melebihi apa yang sudah ditentukan mereka sendiri. Berarti secara klarifikasi sudah dilaksanakan dan tidak membuahkan hasil. Terus setelah itu apa yang dilakukan langkah-langkah LMP setelah ini? Kami sudah bersurat. Pertama, kajian LBH Laskar Merah Putih sudah saya kirimkan ke Kacabdin tersebut dan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi, langsung kepala dinas tersebut, yang perlu digarisbawahi karena kami kenapa harus bersurat ke dinas atau kepala dinas pendidikan provinsi, karena wilayah Tulungagung bahwa mereka ngeklaim pimpinan mereka adalah di provinsi. Jadi kami juga bersurat juga tembusan ke Bapak Bupati Tulungagung dan Ketua DPRD Tulungagung. Demikian. Baik, untuk setelah ini apa menjadi harapan LMP terkait bersikedah dalam mendampingi proses belajar mengajar di Kabupaten Tulungagung ini khususnya? Kami sudah koordinasi dengan LBH kami, Mas. Setelah surat kami sudah saya layangkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan instansi termasuk pemangku wilayah di Tulungagung dan legislatif di Tulungagung, kami akan membuat surat laporan pengaduan ke instansi hukum setempat
dengan dalil-dalil, ada korban dan ada data-data real pendukung pembanding untuk kita lakukan laporan pengaduan ke lembaga instansi hukum yang ada di Tulungagung. Baik, berarti sudah memenuhi persyaratan sebuah pengaduan ya. Terus arah dan tujuan LMP mendampingi permasalahan proses belajar mengajar ini arahnya untuk Kabupaten Tulungagung itu apa ya? Ya, kami tentunya akan memfokuskan bahwa PPDB ini sebenarnya sudah menjadi tradisi ya. Artinya kenapa tradisi? Ada hal-hal yang perlu kita benahi, khususnya yang pertama ini patut diduga ada oknum-oknum yang justru memanfaatkan PPDB ini sebagai sawah ladang atau lumbung mereka untuk mencari sesuatu yang dia inginkan untuk kepentingan pribadi. Tujuan kami, Organisasi Laskar Merah Putih dan LBH LMP, adalah mendapatkan kepastian hukum, tentunya secara prosedural, supaya proses belajar mengajar yang ada di Kabupaten Tulungagung dijalankan secara proporsional dan transparan, sehingga bisa menciptakan generasi anak didik khususnya di Tulungagung yang betul-betul mumpuni dan berkualitas. Baik, semoga dengan kehadiran LMP di Kabupaten Tulungagung betul-betul bersinergi dengan pemerintah kabupaten sehingga mewujudkan generasi muda yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini.